Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran, kami dari kelompok 7 akan mendemonstrasikan asesmen formatif terkait materi trigonometri. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan namaku Dava Visya Prayoga dengan nomor di belakang 106. Halo semuanya, kenalin aku Siskawati Marsa Erwin dengan nomor NIM akhir 157. Halo semuanya, kenalin aku Sofi Dewa Matasari, bisa dipanggil Sofi dengan NIM akhir 275. Perkenalkan, nama saya Novina Mahendra Triawardani dengan NIM akhir 276. Pernahkah kalian melihat gedung yang menjulang tinggi atau mungkin kalian pernah bermain game simulasi penerbangan? Nah, ternyata di dalamnya ada matematikanya loh, salah satunya adalah trigonometri. Nah, di sini kalian akan belajar terkait konsep trigonometri. Simak videonya ya. Baik, di sini kelompok kami, kelompok 7, akan menyediakan asesmen formatif yang berjudul Formative Assessment of Trigonometry. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk peserta didik dapat menemukan konsep perbandingan trigonometri berdasarkan suatu masalah yang diberikan. Dan juga petunjuknya untuk mengerjakan asesmen ini yaitu yang pertama, perhatikan gambar atau GeoGebra di bawah ini dengan secara seksama. Kemudian yang kedua, yaitu Anda sebagai siswa nanti dapat menggeser slider sesuai dengan keinginan. Kemudian yang ketiga, pilih salah satu checkbox pada masing-masing GeoGebra. Jadi hanya satu. Kemudian yang keempat, jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan cermat ya, sesuai dengan apa yang dipelajari. Kemudian yang kelima, jika ada kesulitan ya tentunya bisa didiskusikan dengan teman kalian. Semangat! Baik, yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang konsep sin pada trigonometri terlebih dahulu. Nah, di sini kan kalian sudah melihat bahwasanya di situ ada sebuah figur anak kecil dan balon udara yang menjulang tinggi. Nah, kira-kira ada nggak sih yang ingat tentang apa itu rumus sin? Di sini kalian bisa mencoba untuk memberikan centang pada kotak yang sudah disediakan. Nah, misal kalian memilih jawaban yang salah, nanti akan diberikan feedback bahwasannya jawaban kalian salah. Nah, misal di sini saya mencentang. Nah, di sini diketahui bahwasanya sin A dengan rumus sisi samping dibagi sisi miring jawabannya salah. Berarti kalian harus menemukan jawaban yang benar. Kemudian, apabila kita memilih yang jawaban kedua, sin sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, jawabannya benar. Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan jawaban nilai sin itu berdasarkan rumus sin alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi di sini terdapat slider, di mana slider ini bisa kalian gerak-gerak, bisa kalian ubah posisinya. Jarak ini untuk mengubah posisi anak kecil pada gambar tersebut. Kemudian untuk mengubah balon udara, gunakan slider yang kedua. Misal slider yang kita gunakan di sini, kita menggunakan jarak 3 dengan ketinggian 4, maka didapatkan sin dengan alfa 53 kurang lebih 53 derajat menghasilkan sin 0,8, di mana hasil 0,8 ini dihasilkan dari rumus yang tadi sudah kita temukan, yaitu sin alfa sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Di sini kita ketahui bahwasanya sisi depan adalah 4 dan sisi miringnya 5. Sehingga diperoleh sin 53 derajat hasilnya 0,8. Halo, kalian udah belajar mengenai bagaimana nilai sin diperoleh. Sekarang
kalian akan belajar bagaimana nilai cos diperoleh. Nah, sama seperti tadi, di sini ada gambar anak perempuan yang sedang mengamati balon udara yang ada di atasnya. Nah, garis hijau ini merupakan jarak pandang anak perempuan ini dengan balon udara. Nah, garis yang merah ini dan garis yang biru ini merupakan jarak perpotongan antara anak perempuan dengan balon udara ke tanah. Jadi, garis-garis ini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kita kan bisa menggeser slider jarak dan ketinggiannya. Kira-kira kalian mau coba geser jarak atau ketinggiannya kemana ya? Aku mau geser jaraknya ke angka 8. Mana angka 8? Nah, ini dia. Nah, kalau kita geser slider jaraknya ke angka 8, keterangan panjang dari sisi segitiga ini akan berubah. Tingginya tetap, ini alas segitiganya 8, karena kita mau jaraknya 8, lalu sisi miring ini mengikuti kita mengubah ketinggian atau jaraknya. Kalau ketinggian mau diubah ke 10 boleh. Kita ubah ke 10 ya. Nah, ini jaraknya 8, ketinggiannya 6. Mau 6 aja. Oke. Nah, sekarang kita udah mau jaraknya itu 8 dan ketinggiannya 6. Kira-kira di sini kan udah ada keterangan kalau cos dari sudut yang terbentuk ini, yaitu sudut alfa, itu 36,86 sekian. Nah, cos dari sudut alfa ini merupakan 0,8. Kira-kira 0,8 ini dari mana ya munculnya? Kalian tahu? Kita amati satu-satu pilihan jawabannya. Misal, pilihan yang ketiga ini, cos alfanya itu dari sisi depan per sisi samping. Sisi depan dari sudut alfa ini kan 6, lalu sisi sampingnya itu 8, berarti 6/8. Apakah 0,8? Salah, jadi cos itu bukan perbandingan sisi depan per sisi samping. Lalu kalau kita coba yang kedua, yaitu sisi depan per sisi miring. Sisi depannya 6 dan sisi miringnya 10. 6/10 apakah 0,8? Bukan 0,8. Jadi apakah cos itu diperoleh dari sisi samping per sisi miring, yaitu 8/10? Wow, ternyata benar. Ternyata cos itu diperoleh dari sisi samping per sisi miring. Jadi kalian udah tahu kan bagaimana cara menentukan nilai cos jika diketahui sisi samping sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini, yaitu sisi samping per sisi miring. Selanjutnya ada pertanyaan. Setelah kalian belajar nih GeoGebra tadi cara menentukan nilai cos, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, kalian bisa simpulkan di sini. Kalian bisa kunjungi formatif kelompok 7 dan belajar tentang trigonometri di sini. Nah, kalian kan tadi sudah mempelajari terkait sin dan cos. Sekarang yang terakhir kalian akan mempelajari tentang tan atau tangen. Nah, tan atau tangen di sini apa sih rumusnya? Seperti cara yang sebelumnya tadi, kita akan mencoba memberikan centang-centang pada kotak-kotak yang sudah disediakan. Bagaimana jika kita memilih kotak yang ketiga? Ternyata jawabannya salah, bahwasanya tan itu sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, sekarang kita coba pada kotak yang pertama. Nah, di sini jawabannya benar, bahwasanya tan merupakan sisi depan dibagi dengan sisi samping.
Nah, kemudian kita akan mencoba menggeser slidernya. Kita menggunakan jarak Nah, misal kita menggunakan jarak 6 meter, kemudian dengan ketinggian balon udara 8 meter. Nah, di sini kita dapatkan nilai tangannya 1,3333. Dari mana sih nilai tangan tersebut? Nah, di sini kan sudutnya 53 derajat. Ini berasal dari sisi depan dibagi dengan sisi samping. Sisi depan itu sisi yang berada di depan sudut. Nah, sisi yang berada di depan sudut itu nilainya 8. Kemudian sisi samping itu sisi yang berada di samping sudut. Di sini nilainya 6, sehingga nilai tangan dari 53 derajat adalah 1,33 berasal dari 8 dibagi dengan 6. Nah, kemudian kalian dapat menyimpulkan dari nilai tangan tersebut, kira-kira materi tangan, kesimpulan dari materi tangan apa yang kalian dapatkan pada kolom di bawah ini. Oke, langsung saja kita akan melihat soal latihan mandiri nomor 1, yaitu tentukan nilai sin beta dari segitiga ABC di bawah ini. Di mana pada soal diketahui panjang sisi AB 9 cm, sisi AB merupakan sisi samping dari sudut beta, dan sisi BC adalah 13 cm, di mana sisi BC merupakan sisi miring dari sudut beta, dan sisi AC yang merupakan sisi depan dari sudut beta. Nah, gimana sih cara untuk menentukan sin beta dari segitiga ABC ini? Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, untuk menentukan nilai dari sin beta, yaitu kita menerapkan rumus sin beta sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring, di mana sisi depan dari sudut beta adalah AC dan juga sisi miringnya yaitu adalah BC. Jadi sin beta sama dengan AC per BC, di mana kita dapatkan AC sama dengan akar dari BC min AB. AC sama dengan akar dari BC kuadrat min AB kuadrat, di mana BC adalah 13 cm dan AB adalah 9 cm. Sehingga kita dapatkan AC sama dengan akar dari 169 dikurangi 81, sehingga AC adalah akar dari 88. Sehingga kita dapatkan AC yaitu 2 akar 22. Nah, kita kan udah menemukan panjang dari sisi AC. Selanjutnya kita akan mencari sin dari sudut beta ini. Dimana tadi rumusnya sin beta kan adalah sisi depan bagi sisi miring. Jadi nilai dari sin beta adalah sisi AC dibagi dengan sisi BC. Sehingga kita dapatkan sin beta sama dengan 2 akar 22 per 13. Oke, kita akan mencoba menjawabnya di sini. Jawabannya 2 akar 22 per 13. Nah, setelah kalian menjawab, apabila kalian menjawab dengan jawaban yang tepat, maka akan muncul feedback, "Yey, jawaban kamu benar." Dan apabila kalian menjawab dengan nilai dengan jawaban yang salah, maka kamu akan mendapatkan feedback, "Ya, jawaban kamu salah dan ayo coba hitung lagi." Oke. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu adalah Kavi sedang bermain layang-layang. Ia berhasil menaikkan layang-layang hingga ketinggian 2,9 meter di atas tangannya, yang memegang tali pada ketinggian 0,6 meter dari permukaan tanah. Layang-layang tersebut membentuk sudut KIT sebesar 60 derajat.
Jika panjang tali layang-layang yang diulurkan kaki merupakan sisi miring dari segitiga, berapakah panjang tali tersebut? Pada soal tadi dijelaskan bahwa panjang KT yaitu adalah 2,9 meter. Dan kita ketahui bahwa sudut dari KIT merupakan 60 derajat. Pertanyaannya yaitu adalah berapa panjang tali tersebut. Nah, untuk mencari panjang dari tali tersebut, kita menggunakan rumus apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Untuk menemukan panjang dari tali tersebut, kita menggunakan rumus cos. Dimana kita tahu sebelumnya untuk mencari nilai dari cos alfa yaitu adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Dari yang diketahui tadi, kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu cos alfa, di mana alfanya itu adalah 60 derajat. Nah, seperti yang telah diketahui tadi, bahwa sudut dari KIT adalah 60 derajat, maka kita akan menerapkannya kepada di rumus cos alfa ini. Di mana cos alfanya ini adalah 60 derajat, sama dengan sisi samping per sisi miring, di mana kita tahu sisi sampingnya adalah KT dan sisi miringnya adalah KI. Selanjutnya kita peroleh bahwa KI sama dengan KT per cos 60, di mana panjang sisi KT adalah 2,9 meter dan cos 60 merupakan setengah. Sehingga kita dapatkan KI sama dengan 2,9 dibagi dengan setengah. Sehingga kita mendapatkan nilai akhir dari KI yaitu adalah 5,8 meter. Jadi panjang tali layangan yang sudah diulur kaki adalah 5,8 meter. Nah, setelah kita tahu panjang dari KI adalah 5,8 meter, maka kesimpulannya panjang tali layangan yang sudah diulurkan kaki adalah 5,8 meter. Apabila kita menjawab pada jawaban yang benar 5,8 meter, maka kamu akan mendapatkan feedback seperti ini. Dan apabila kalian menjawab pada jawaban yang salah, maka kalian akan mendapatkan feedback ya jawaban kamu salah dan kalian harus menghitung. Baik, selanjutnya yaitu soal ketiga dari latihan mandiri ini, yaitu di sini sebuah tangga bersandar pada dinding dengan sudut elevasi theta sebesar 60 derajat. Nah, jika panjang tangganya itu adalah 10 meter, hitunglah jarak kaki tangga dari dinding menggunakan konsep tan. Nah, karena di sini itu yang diketahui cuma satu panjang saja yaitu panjang tangga, maka kita perlu cari sisi yang lain yang diperlukan untuk menghitung konsep tan. Nah, ketika sudah tahu konsep dari tan itu bagaimana mencarinya, yaitu dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, kemudian jika karena tangganya itu pasti miring kan, berarti panjang tangga itu sebagai sisi miring. Kemudian yang kita perlu cari yaitu apanya? Ya, sisi-sisi yang lain. Sehingga untuk mengetahui sisi-sisi yang lain, kita bisa menghitung misal sisi depan dahulu. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep sin. Nah, karena sudutnya diketahui 60 derajat, maka kita mendapatkan persamaan di mana sin theta sama dengan panjang sisi depan dibagi hipotenusa atau sisi miring. Nah, karena sisi miring kita tahu yaitu 10 meter atau panjang tangga tadi, maka didapatkan sin 60 derajat sama dengan panjang sisi depan dibagi 10. Nah,
kira-kira sin 60 derajat dulu berapa ya? Nah, ternyata sisi untuk sin 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, karena itu tinggal dipindah ruas kan ya, 10 sama sin 60 derajat, maka didapatkan sisi depan itu sama dengan 10 dikali sin 60 derajat, yaitu 10 dikali setengah akar 3. 10 dibagi 2 ya 5, maka hasilnya 5 akar 3. Nah, karena sisi depannya udah tahu nih panjangnya, tingginya dinding, kemudian kita tinggal mencari jarak antara kaki tangga ke dinding. Nah, itu sama dengan sisi samping. Nah, karena tadi kan sudah diketahui bahwa kita harus menggunakan konsep tan, maka langsung saja tan tadi sesuai konsep yang tadi yang dipelajari, tan adalah sisi depan dibagi sisi samping, maka didapatkan persamaan seperti ini. Tan 60 sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi samping. Nah, tan 60 derajat itu berapa sih? Ya, tan 60 derajat itu akar 3. Maka didapatkan seperti ini. Akar 3 sama dengan 5 akar 3 sebagai sisi depan atau tinggi dinding tadi dibagi panjang sisi samping. Nah, panjang sisi samping ini kan jarak antara kaki tangga ke dinding. Nah, ini tinggal dipindah ruaskan saja antara panjang sisi samping dengan akar 3-nya. Nah, karena ini perkalian, maka yang pembagian atau yang bawah kalau pindah ruas menjadi perkalian. Begitu juga sebaliknya, sehingga didapatkan panjang sisi samping sama dengan 5 akar 3 dibagi akar 3. Maka hasilnya 5 meter. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa jarak kaki tangga dari dinding adalah 5 meter. Begitu. Nah, kalian udah belajar tentang bagaimana cara mencari nilai sin, nilai cos, dan nilai tan. Tadi juga udah mencoba beberapa soal. Setelah mempelajari asesmen formatif ini, bagaimana menurut kalian? Menyenangkan bukan belajar trigonometri dengan asesmen formatif? Belajar kalian lebih menyenangkan. Biasanya trigonometri yang dianggap susah tapi bisa dipelajari dengan have fun di asesmen formatif ini. Jadi jangan lupa untuk belajar trigonometri di asesmen formatif ini. Jangan lupa dicoba ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.